Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, semoga Anda hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan, amin ya rabbal alamin. Pemirsa, pagi ini saya pagi-pagi dari Pusdai tadi ya berangkat ke daerah Subang, dan sekarang saya sudah berada di pesantren Pagelaran 3. Berarti ada 1-2-nya ya. Di Pagelaran 3 ini ada TK, SMP dan SMA dan juga SMK. Nah, ini teman-teman ini putri-putri ini kebanyakan putri ya. Putranya ada juga ya di sini. Ada. Putri ini kebetulan adalah siswa SMK. Perkenalkan, nama saya Sri Wulan, sekolah dari SMK jurusan RPL. Perkenalkan, nama saya Putri, sekolah di SMK jurusan BDP. Bisnis dan pemasaran BDP, oke? Perkenalkan, nama saya Feby, saya dari SMK Plus Pagelaran, jurusan saya RPL. SMK Plus ya? Perkenalkan, nama saya Meli Putri Anandita, sekolah di SMK Plus Pagelaran 3, jurusan BDP. Perkenalkan, nama saya Rindanti, saya sekolah di SMK Plus Pagelaran, jurusan saya RPL. Perkenalkan, nama saya Tati Indrianti, saya sekolah di SMK Plus Pagelaran, jurusan saya BDP. Perkenalkan, nama saya Wulansari, saya sekolah di SMK Plus Pagelaran dan saya jurusan RPL. Niatnya pengen punya bisnis Karena ingin bisa komputer, jadi orang sukses kan gampang kalau bisa komputer gitu. Kan di negara sekarang itu beberapa tahun kemudian itu kan bakal menjadi negara maju. Nah, jadi masuk jurusan RPL itu untuk menguasai ilmu komputer. Jadi saya tuh mau bisa bikin aplikasi untuk kalau misalnya aplikasi itu sampai ke luar negeri itu kan lumayan penghasilannya. Karena ingin mempunyai usaha sukses, bisnis, manajemen, jadi orang kaya. Aku ngambil jurusan RPL itu ingin lebih memperdalam ilmu-ilmu komputer. Saya masuk ke jurusan BDP ingin jadi pengusaha, jadi orang sukses dah pokoknya. Saya masuk ke jurusan RPL pengen bisa lebih mendalam ilmu komputer. Karena kan kalau di pagelaran itu tuh jadi kita tuh punya 2 pegangan lah ilmu. Satu ilmu akhirat, satu ilmu duniawi. 2 ini tuh penting. Akhirat juga penting, duniawi juga penting. Kita di sini ditekanin buat akhirat juga, buat dunia juga. Jadi ilmu tuh kita tuh punya 2. Mahal nggak sih di sini? Ya enggak sih, enggak. Kita enggak mahal. Nah pemirsa,
Sekarang saya berada di kafe restoran Karawas namanya. Di sini one stop ya. Ada restorannya, seafood dan special kopi. Ada roti. Dan tadi di belakang tadi ada pencucian mobil, ada bengkel juga. One stop. Jadi kalau ada kesini ke Subang tuh Karawas Bening. Ini include ya, segala macam ada di sini. Anda sambil cuci mobil, misalnya rusak mobilnya, di bengkelnya ada, langsung makannya di sini juga. Ngopi ada di sini. Dan ini semua dikelola oleh Pak Ari. Kafe ini sebagai bagian dari unit usaha pesantren Pagelaran. Alhamdulillah pemirsa, saya sudah bersama dengan Bapak Ari Gifari. Beliau selaku pengelola dari pesantren Pagelaran 3 tadi. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ari, tadi saya sudah wawancara dengan sebagian siswa putri ya. Ya. Dan mereka rata-rata cerdas. Ketika saya tanya, apa alasan kalian masuk pondok pesantren Pagelaran 3? Alasannya, waduh saya lupa. Bisa nggak Pak Ari kasih ini alasannya apa saja gitu, unggulan dari Pagelaran 3 itu? Ya. Terima kasih. Hari ini saya kebetulan kedatangan tamu dari Pusdai Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah silaturahminya sangat berharga ya, sebuah kehormatan bagi kami. Tadi sudah mengunjungi kami di Pondok Pesantren Pagelaran 3 yang tepatnya di Desa Gaduh Sayang, Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang. Kecamatan Cisalak. Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang. Alhamdulillah saat ini kami mengelola pesantren Pagelaran 3. Nah, jadi Pagelaran 3 itu karena memang pesantrennya yang ketiga dari 10 pesantren yang didirikan oleh keluarga dan kakek saya gitu ya, kakek saya dan keluarga besar kami gitu ya. Jadi kami sekarang mengelola yang pesantren Pagelaran yang 3 gitu ya, yang ketiga dari yang 10. Alhamdulillah hari ini ada 800 santri. 800? Ya, 800 santri yang kami asuh ya, kami didik. Di dalamnya ada sekolah formalnya, ada SMP, ada SMA, ada SMK. Gitu. Jadi mereka tertarik masuk ke pondok ini karena memang pertama karena kami menggunakan namanya sekolah berbasis pesantren. Sekolah berbasis pesantren? Ya, mondok semuanya? Mondok semuanya, karena memang awalnya pesantren ini adalah pesantren salafiyah, pesantren tradisional, dan itu yang harus dipertahankan, nilai-nilai kultur, nilai budaya-budaya pesantren yang dulu itu tidak boleh hilang. Makanya membuat sekolah itu, sekolahnya berbasis pesantren dan semuanya mondok. Dengan segala keterbatasan kami, justru menjadi daya didik buat mereka untuk mandiri. Ya, jadi kami punya prinsip tidak perlu mewah, karena pesantren bukan untuk bersenang-senang, tapi memang dididik untuk mandiri. Kesederhanaan, kemandirian itu yang kami tonjolkan. Alhamdulillah dari konsep-konsep pelajaran-pelajaran umum dan pelajaran pesantren hari ini menjadi sebuah keunggulan tersendiri ya, karena kita mengedepankan nilai-nilai pesantren, kita juga mengedepankan nilai-nilai akademik yang berada di pendidikan formal gitu. Nah, itulah yang menjadi keunggulan kami, dan alhamdulillah lulusannya banyak yang diterima juga di perguruan tinggi negeri, bahkan di luar negeri juga ada.
Pak Ari, tadi tuh saya nanya ke siswa-siswa itu ya, ternyata jurusannya ada BDP. Nah, itu BDP. BDP itu bisnis daring dan pemasaran. Bisnis daring dan pemasaran. Ya, itu memang jurusan yang ada di SMK kami, di SMK Pagelaran. Itu memang kenapa kami memilih program itu? Karena saat ini posisi dunia sedang dikuasai oleh bisnis digital, oleh marketing digital. Siapa yang menguasai digital marketing lah gitu ya, mereka yang akan menguasai dunia lah istilahnya begitu ya. Makanya kami memilih trend bisnis marketing itu ya sekarang lagi tren ya, dan memang semua dikuasai oleh dunia marketing yang luar biasa. Makanya salah satu proyek-proyeknya mereka harus punya toko online yang nanti nikah di marketplace, ada yang di Shopee, di Tokopedia, dan mereka punya omset masing-masing dengan membuat sosmednya gitu ya, cara mengelola marketingnya, mempromosikan, membuat promo, disimpan di marketplace-nya. Mereka hanya punya toko masing-masing yang akhirnya punya omset masing-masing, belajar dari sekarang. Dan lulusannya tidak harus mencari lagi pekerjaan karena meneruskan saja, Membuka sendiri dan sudah merasakan keuntungannya dari bisnis itu, bisnis online lah istilahnya gitu. Tadi saya tanya-tanya ya ke beberapa siswa dan jawaban mereka begitu cerdas. Wah, alasannya apa sih? Saya ingin jadi orang kaya, macam-macam kayak gitu. Betul. Itu kan fakta. Kalau anak-anak polos ya, mereka melihatnya ingin orang kaya, istilahnya ingin sejahtera lah. Tidak kekurangan, ingin mapan, sejahtera, ujungnya kan kaya lah begitu ya. Tapi bagaimana bisa kaya, bisa sejahtera itu kan harus dengan proses. Nah, proses itu yang kita bangun. Bagaimana membangun wirausaha, bagaimana membangun kemandirian, bagaimana membangun perangkat-perangkat usahanya. Ya seperti tadi, bagaimana diajarkan marketing bisnisnya kan, bagaimana kita membuat toko online-nya gitu, bagaimana kita memanfaatkan medsosnya, itu dilatih oleh sekolah. Di pelajaran karakter buildingnya gimana? Nah, kalau karakter building kan kita dengan pondok ya. Pondok itu pasti sasarannya adalah membentuk karakter. Karakter mandiri, disiplin, ya. Soleh itu yang paling penting ya, awal ya, beriman, soleh, itu karakter-karakter yang memang kita tanamkan. Yang pertama karena aturan-aturan pondok yang ketat ya, mulai dari aturan-aturan sholatnya, ibadahnya, ngajinya, aturan-aturan yang lain membentuk akhirnya kebiasaan menjadi sebuah karakter. Karakter kuat itulah yang menjadi faktor mereka menjadi mandiri juga ya, kekuatan secara internal mereka akhirnya terbiasa. Jadi karakter itu menurut saya tidak bisa instan. Tidak cukup hanya kalau punten ya, kalau misalnya sekolah sampai jam 12. Pendidikan itu harus 24 jam. Tidak cukup teori saja. Ya, orang harus 24 jam karena dari bangun pagi sampai bangun lagi itu harus dibentuk. Dan itu harus ada di lingkungan yang memang mendukung untuk membentuk itu. Jadi tidak bisa parsial semata. Jadi pondok ini menjadi satu tempat yang pas ya sebetulnya untuk membentuk karakter yang komprehensif gitu ya, dari pendidikan agamanya, dari kebiasaannya gitu kan, dari disiplinnya, dari kemandiriannya sampai intelektualnya, sehingga memang akan terbangun generasi yang memang punya khas tersendiri gitu kan. Itu yang kita coba, tapi yang saya coba sekarang itu adalah bagaimana tidak meninggalkannya nilai-nilai pesantren khas, takdim kepada guru, tawado, itu kan akhlak, ucap yang baik gitu. Contoh kecil lah, kalau saya lewat itu siswa-siswa saya itu tidak berani berhenti dari 20 meter aja saya mau lewat, dia udah berhenti menunggu sampai nunduk takdim. Bahkan saya lagi sakit, dia diam aja gini. Masya Allah. Gitu. Keren. Ya gitu. Karakternya sudah terbentuk. Nah itu karena karakter, tidak dipaksa, karena memang kita didik bahwa takdim kepada guru itu adalah salah satu keberkahan ilmu, salah satu nanti untuk berkahnya ilmu adalah takdim kepada guru. Itu yang kita ajarkan. Kalau mau berkah ilmunya manfaat, nanti setelah ya harus takdim dulu pada guru. Kalau enggak ya nggak berkah nanti ilmunya. Contohnya begitulah ya.
Makanya ke guru itu sangat hebat lah, mereka menghormatinya. Nah ini yang kita bangun selama ini. Jadi alhamdulillah mungkin akhirnya ya santrinya juga pelan-pelan mulai banyak gitu ya. Iya banyak, 800 banyak. Ya lumayan lah. Dikit banyak. Lumayan cukup lah memang dengan segala keterbatasan kami. Dan itu tadi yang saya tanya-tanya kan santri kelas 1 ya. Tapi jawaban-jawaban mereka itu sepertinya sudah top race, saya akan jadi apa, ingin apa. Waduh, hebat sekali. Itu bentukan dari sekolah. Iya, memang. Jadi emang anak-anak itu dimotivasi. Oh, motivasi. Betul. Jadi memang anak itu diberikan motivasi, wawasan, juga memang harapan. Jadi mereka itu selalu kita dorong untuk apa ya? Untuk bermimpilah gitu istilahnya gitu ya. Bermimpilah dulu setinggi langit gitu. Bagaimana kita mencapainya kan gitu. Nah, mencapainya itu kita proses begini. Wajar lah. Setiap orang punya mimpi setinggi langit kan. Tadi ditanya mau jadi apa? Wah pasti kemana-mana. Tapi kan menggapai itu perlu kerja keras, perlu belajar, perlu disiplin, jangan putus asa gitu kan. Yang seperti itu yang kita bentuk gitu. Sekarang ini kita kan berada di Cafe Karaos. Ini adalah salah satu unit dari usaha ya? Iya, unit usaha juga. Unit usaha dari pesantren Pagelaran 3. Apa saja yang ada di sini, Farid? Ya, alhamdulillah ya. Selain kami mengelola pendidikan, pesantren, sekolah juga kami mengelola bisnis. Karena hari ini pemberdayaan pesantren itu harus seimbang. Kita tidak fokus ke pendidikan pesantren, tapi harus juga ada unit-unit lain pendukung untuk memajukan ekonomi pesantren. Nah kami alhamdulillah diberikan berkah ya. Tempat ini sekitar 1.500 meter persegi, bangunannya 2 lantai. Di sini ada resto ya. Ada kafe ya, kafe juga semacam berbagai macam menu makanan, juga kopi-kopian juga ya. Ini saya buatkan konsep untuk family gathering lah ya. Jadi buat keluarga, buat mau meeting gitu kan. Ada juga karaoke lagi. Ada karaoke ya, karaoke terbatas lah. Untuk hiburan barangkali. Karena keluarga itu macam-macam. Ada yang bawa anak kan, ada pengen lagu anak, pengen nyanyi anak-anak, tidak ada kita siapin. Ada juga yang kesini yang kelompoknya santri selawatan, karaoke selawatan. Jadi memang tidak selalu berorientasi ke karaoke itu ya. Nah hidangannya di sini paling favorit itu gurame ya. Gurame tadi sudah dicicipi gurame ya. Kita tadi makan gurame. Ini gurame. Ada juga iga bakar. Iga bakar lada hitam itu juga favorit di sini. Mulai menu yang Sunda. Seafood, sampai yang steak ada. Dimsum ada. Gurame tadi dimasak ala Sunda ya? Ya Sunda. Jadi ya Sunda. Karena kan kalau Subang itu khas dengan ikannya yang seger, enak. Itu yang resto ya. Jadi resto minum juga. Nah kita juga punya steam cucian mobil. Ya, ini kita punya steam yang cukup besar lah sebetulnya ya. Ada 3 hidrolik. 3 mobil naik ke atas. Dan ini bukanya dari jam 7:30 sampai jam 5 sore. Oh malam dah ya? Ya sampai 5 sore dan kita kelola bersama-sama di sini. Kita juga di belakang ada namanya mesin bubut. Ada mesin bubut. Ya, jadi itu nanti bengkel, las, bubut itu ada pekerjaan. Jadi di sini ada 3 unit usaha besar ya, resto, ya, cuci mobil sama ini ya, sama ini bubut. Ya. Bengkel, iya di dalamnya. Salon juga ada. Salon. Itu kalau ada yang mau nyalon baru di salon. Nah, ini salah satu usaha yang kami kembangkan. Di lain ini juga ada. Apa lagi? Nah, kita punya produk Madin namanya ya, salah fashion. Satu unit usaha dari pesantren itu. Kita juga ada fashion Madin namanya. Kita Madin juga Madin. Merek Madin. Merek. Branding Madin namanya. Branding Madin ya. Kita juga punya minimarket ya, yang tadi di pesantren ada. Ya ada kalau buat fasilitasinya ada laundry. Jadi segala unit usaha itu
sebagian untuk mengelola Ya, pesantren itu salah ya? satu pesantren. Jadi Oh, kita iya. juga punya aset-aset seperti sawah, itu juga untuk santri. Nah, Artinya itu bisa mengurangi biaya betul. atau kewajiban siswa. Ya, Seperti betul. gitu. Karena Iya. salah satu operasional kita selama ini ya ditunjangnya, Oh, iya. salah satu penunjangnya dari bisnis-bisnis ini. Iya, iya. Misalnya kita alokasikan untuk dari hasil ini untuk perawatan gedung, perbaikan, untuk membangun, tidak harus selalu ke operasional ya. Iya. Jadi kita bagi-bagi. Misalnya nih contoh ya, dari ini, nih dari usaha ini, itu khusus untuk bangunan biasanya, untuk listrik, untuk air, untuk perawatan pompa kalau rusak itu biasanya dialokasikan dari unit ini gitu. Artinya lebih ringan siswa itu Iya, bayar iurannya. iya. Betul-betul. Kita itu cukup murah makanya. Iya. Sebulan hanya 600.000 Masya itu udah Allah. dikasih makan 2 kali. Mondok Dikasih makan 2 kasih kali. masa 2 kali. Iya. Sekolahnya Plus sekolahnya air minum udah gratis karena sudah ada ini. Aduh, kan, luar biasa. Makan 2 kali itu hanya 600.000. Untuk tahun ini masih menampung siswa lagi? Ya, kita dibatasi ya, karena dibatasi. memang membatasi ini hanya menerima 250. Setiap kali penerimaan Iya. siswa Iya, cuma 250. Iya. Banyak yang tidak Iya. tertampung, tidak Iya, diterima. iya. Biasanya kan ada proses seleksi Iya, akhirnya. iya, iya. Dan hari ini sudah dibuka. Baru kemarin tanggal 1 Januari dibuka gelombang pertama sudah masuk 100 orang. Baru seminggu udah masuk 100 orang. Tinggal 150 orang lagi habis mungkin kotanya di bulan Maret juga. Artinya tidak usah dipromosikan, sudah banyak yang Sudah, tahu ya Mas. sudah akhirnya. Mau dipromosikan seperti apa lagi? Udah nggak tertampung. Dan- ya memang kita batasi juga ya, Oh, karena iya. memang asrama dan gedung sekolah juga sangat terbatas. Tapi insya Allah lah ke depan saya juga ingin ditambah lagi ya kuantitinya ya, jadi 1.000 lah saya 1.000. Oh, iya. Tapi di lain itu juga kita harus mempertahankan kualitas juga, kualitas. Tapi bertahap lah. Alhamdulillah Pak Ari. Ya sami-sami. Semoga pesantren Pagelaran 3 ini, waduh, terkenal lah mungkin harusnya ya. Iya, Langsung iya, bisa iya, mungkin iya. ya. Karena ini murah Iya. dan maju, visioner, BDP, bisnis Daring daring dan pemasaran. pemasaran. Itu salah satu jurusan Saya yang baru dengar ya. dan itu menarik ya sebetulnya Iya, ya. menarik gitu ya. Menarik sebetulnya. Oh, baru dengar itu luar biasa sekali jurusan Dan baru. itu ada, ini contoh ya yang BDP itu, ada anak yang jualan online, dia ngelola itu, jualan reptil. Reptilnya nggak di kita ngambil dari orang tapi dijualin. Artinya di ininya pengelolaan marketingnya, Marketingnya aja ya. tapi laku. Masya Allah. Ada yang jual sapi, bisa Interaksinya by itu aja ya. Iya, Internet ya. iya. Online gitu. Online. Masya Allah. bahkan tidak megang sapinya kan, Tidak megang, kita ngambil iya. dari orang kan, tapi kita kelola manajemennya kan, nah itu maksudnya. Udah nggak habis-habisnya lah. Harus kita gali terus nih Pak Ari. Kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Makanya kita ngobrol lagi lah ya. Ya, mohon salah. Demikian bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sosok Pak Ari seperti apa sih? Pak Ari itu inspirasi ya buat kita. Karena inspirasi banget. Soalnya Pak Ari itu pekerja keras, walaupun Bapak lagi sakit juga Bapak tetap kerja, terus tetap datang ke sekolah, nyempetin buat ngelihat kita, buat ngondisin kita gitu. Pokoknya Pak Ari the best banget. The best, kreatif, gitu ya. Ya. Sip, hatur nuhun. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.